gitu. Tapi kalau baja, nah itu dia ada kandungan besinya, tapi dia ditambahkan dengan elemen atau material lain gitu. Jadi secara visual ini sama-sama terlihat teh gitu ya. Tapi kandungan yang ada di dalam teh ini berbeda gitu ya. Oke, ya. Kandungan yang ada di teh ini beda. Yang satu teh murni tanpa ada apa namanya gula ataupun es batu mungkin ya, teh tawar. Sedangkan yang sebelah kanan ini baja itu memilih apa ada campurannya. Nah, itu ada es batunya dan ada gulanya gitu ya. Nah, secara visual hampir sama, cuman kandungan yang berbeda. Itu ibaratnya besi dengan baja, gitu ya. Tadi saya sebutkan besi itu hanya terdiri dari satu material saja, yaitu ferrum atau besi, yang mana besi itu kandungan murni, ya, atau biji besi biasa disebut seperti itu juga. Nah, sedangkan baja itu modifikasi. Ada unsur ferrum di dalamnya dan ada juga satu unsur ini jangan salfok sama ininya ya. Oke, apa namanya? Jadi ke distract saya nih. Ada kandungan lainnya. Nah, kandungan lainnya itu salah satunya adalah karbon. Jadi kalau kita bicara baja, di sana ada unsur tambahan yaitu berupa unsur karbon. Ya, unsur karbon di sana yang membuat baja itu menjadi lebih getas atau lebih kuat gitu. Jadi di sini secara pengertian besi itu merupakan logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan baja ini terdapat perpaduan yang mana unsur dasarnya tetap besi tapi ada perpaduan karbon di dalamnya. Untuk kandungan eh, apa namanya untuk kandungan karbonnya itu berkisar antara 0,2% hingga 2,1% dari berat sesuai dengan tingkatannya gitu ya. Nah ini yang penting nanti teman-teman tahu oh besi dengan baja itu beda. Besi itu hanya kandungan umum dari besi itu sendiri tidak ada tambahan. Sedangkan kalau baja itu ada tambahannya yaitu karbon. Gitu aja. Intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan lagi tertukar. Ini secara arti apa namanya bahasanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca. Ini akan saya share ke apa namanya ke teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh akses dan boleh baca-baca lagi. Secara kelebihan tadi sudah disebutkan ya secara umum besi itu mampu atau memiliki kuat tarik yang cukup tinggi dibandingkan dengan beton ya sehingga besi menjadi salah satu rekomendasi untuk material yang membutuhkan tahanan tarik yang cukup tinggi gitu. Sedangkan kalau beton itu kebalikannya, tahanan tariknya rendah, tapi mutu kuat tekannya yang tinggi gitu ya. Kemudian sifat lainnya juga atau kelebihan lainnya eh, apa namanya karena besi itu memiliki dimensi yang lebih slim ya atau lebih apa namanya lebih lebih apa ya lebih tidak terlalu berat ibaratnya. Nah, sehingga mengakibatkan pondasinya itu tidak terlalu besar. Karena pengaruh pondasi itu harus mampu menahan beban yang ada di atasnya. Nah, kalau beban yang di atasnya itu terlalu besar, otomatis pondasinya juga harus besar. Gitu ya. Jadi pondasinya bisa lebih kecil lagi. Kemudian sifatnya mudah dibentuk, baik secara metode panas maupun dingin. Kemudian pemasangannya jauh lebih cepat karena seperti Lego kalau baja itu ya. Ya mungkin nanti teman-teman akan merasakan pada saat nanti teman-teman melakukan pabrikasi itu kan tinggal disambung-sambung aja pakai baut. Jadi sama aja seperti kita mainan Lego, sambung-sambung-sambung selesai. Tapi kalau beton itu kita harus siapkan backisting, harus siapkan beton, ya kan? Harus dicor dulu, harus ada masa tunggunya lagi sampai setting di 28 hari gitu. Jadi bisa dikatakan pemasangannya itu cukup panjang dibandingkan dengan besi atau baja dalam hal ini gitu ya. Dan duktilitasnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan beton
Itu kelebihannya. Nah, namun kekurangannya karena besi ini akan riskan dengan suhu atau panas, seperti yang mungkin teman-teman sudah aplikasikan pada saat teman-teman menggunakan las, baik asetilin maupun listrik. Itu kalau terhadap suhu yang tinggi, besi itu bisa meleleh, ya, sehingga dia tidak tahan terhadap suhu yang cukup tinggi. Nah, sehingga akan merusak atau melelehkan si besi atau bajanya itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada terjadi kebakaran untuk konstruksi baja, biasanya itu kita harus cek dulu. Kita cek mutu bajanya turun atau enggak. Kalau seandainya mutu bajanya turun, itu mau tidak mau kita harus mengganti, gitu ya. Atau kalaupun tidak mau diganti, itu kita harus lakukan perkuatan. Nah, perkuatannya nanti tinggal kita analisis mau menggunakan apa, gitu ya. Apakah cukup menggunakan fiber atau FRP ya, atau menggunakan tambahan besi lagi atau baja lagi yang kita sambungkan, gitu. Jadi nanti bisa dianalisis lagi, gitu. Kemudian, nah karena besi ini riskan terhadap korosi atau karat, ya. Jadi pada saat si besi ini terekspos, dia terkena hujan, dalam hal ini air, apalagi kandungan air hujan itu kan ada asam, ya. Kemudian suhu kondisi air itu kan tidak kondisi pH normal, ya, gitu. Nah, itu akan merusak si besi itu sendiri, gitu. Jadi kena kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Nah, itu bisa mengakibatkan korosi, gitu ya. Jadi beberapa hal yang memang perlu diperhatikan untuk besi ini harus ada apa ya, maintenance, sehingga meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di sini atau yang disebutkan di sini, gitu ya. Kemudian ini klasifikasi baja. Jadi baja itu ada tiga secara paduannya. Jadi ada baja karbon, ada baja paduan mutu tinggi, dan ada baja paduan mutu rendah. Ya, ini nanti peruntukannya beda-beda. Kalau baja karbon ini untuk sistem kegetasan yang tinggi. Kalau mutu tinggi ini untuk bangunan-bangunan sederhana, misalkan gedung 5 lantai. Nah, itu bisa menggunakan mutu tinggi. Tapi kalau mutu rendah ini biasanya untuk yang non struktural, gitu. Jadi untuk bagian-bagian elemen yang tidak bersifat struktur. Jadi bukan untuk kolom, bukan untuk balok, gitu. Ini kandungan bajanya, jadi ini tidak saya bahas. Intinya, semakin besar atau banyak kandungan karbon akan mengakibatkan kekuatan baja itu semakin eh, keras, gitu ya, atau semakin getas. Jadi kalau keras dia jatuhnya tidak ulet, tidak ulet dalam arti tidak tidak ductile. Jadi pada saat menerima beban langsung patah sekaligus. Itu yang dimaksud dengan getas. Saking kerasnya, ya. Jadi karbon itu bukan berarti makin banyak akan mengakibatkan kekuatan si baja jadi lebih recommended. Tidak, justru itu menjadi satu bumerang bahwa jika si baja tersebut memiliki kandungan karbon tinggi, nah pada saat dia mendapatkan beban yang tidak bisa lagi ditopang oleh si baja itu langsung patah sekaligus. Itu yang disebut dengan getas. Sama seperti kalau teman-teman apa namanya, kerupuk. Nah, kerupuk sekalinya dipatahin itu langsung patah kan. Tapi kalau rubber atau karet, tuh ya, kalau karet mau dibentuk seperti apapun dia ya tetap elastis, gitu. Jadi itulah bedanya kandungan karbon pada baja, gitu ya. Nah, ini keterangan lebih dalamnya nanti bisa dibaca. Ini merupakan diagram tegangan-regangan. Ya, jadi uniknya untuk baja, dia memiliki diagram tegangan-regangan di mana maksud dari grafik ini adalah, ya, pada saat si baja tersebut diberi sebuah tegangan, baja itu akan menarik atau akan meregang, gitu ya, hingga batas tertentu. Kalau misalkan teman-teman sering mendengar kalau beton itu istilahnya FC aksen. FC aksen itu kuat tekan beton. Ya, tapi kalau di baja itu namanya bukan FC aksen, tapi FY atau kuat leleh. Nah, pada saat si baja sudah mencapai kuat lelehnya tersebut, ya, si baja itu akan turun kekuatannya dan regangannya dia tetap.
akan sebesar itu. Gitu. Jadi semakin tinggi nanti dia tetap nih regangannya. Terus sampai di titik tertentu, pada saat diberikan tegangan lagi dia baru naik, ya. Dia baru meningkat. Nah, pada saat meningkat tersebut itu disebut dengan istilah strain hardening atau kekuatan keduanya dari si baja. Jadi si baja itu punya kekuatan tersembunyi, bisa dikatakan seperti itu, ya. Jadi pada saat diuji yang pertama dia regangannya akan stay tetap di situ, apa namanya, tegangannya akan tidak bertambah, tapi dia akan terus meregang, ya, terus meregang sampai di titik tertentu regangannya nanti ini akan bertambah, gitu ya, akan bertambah, tegangan juga akan bertambah, linear tuh di situ dia naik. Nah, ini dia naik, gitu ya. Awalnya elastis, terus ada titik tertentu dia stay di sini, hanya regangan yang bertambah tapi tegangan tidak bertambah. Kemudian nanti ada titik tertentu, titik baliknya itu dia naik lagi, regangan bertambah, tegangan bertambah. Nah, nanti pada saat di tegangan tertentu dan regangan tertentu dia langsung collapse atau langsung patah gitu. Nah, pada saat yang kekuatan kedua itulah teman-teman perlu khawatir gitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kekuatan ketiga. Ya, jadi kalau dia sudah mencapai kekuatan yang kedua tersebut, nah, saran dari beberapa engineer itu diganti profilnya, gitu ya. Tapi kalau seandainya masih cukup pede untuk tidak mengganti tapi melakukan perkuatan, ya monggo nggak apa-apa silahkan. Tapi harus ada justifikasinya, ya, nggak asal aja. Jadi harus ada analisisnya dulu sebelum menerapkan, oh ini hanya cukup diperkuat saja tanpa harus diganti. Gitu ya. Itu jadi intinya grafik ini tuh menjelaskan hal yang tadi saya paparkan. Gitu ya. Ini juga sama, ini batas elastis, kemudian dia meningkat, terus dia turun. Nah, dia meningkat lagi. Ya, ini disebut dengan strain hardening. Posisi dia turun dan naik lagi, ini strain hardening. Sedangkan pada saat dia turun lagi, ini posisi necking atau posisi yang paling berbahaya, gitu ya. Neck ini kan leher. Kalau lehernya tercekik, matilah sudah, gitu kan. Nah, ini hal yang paling eh, mengerikan lah bisa dikatakan, gitu, atau sensitif, gitu ya. Jadi ada batas elastis, ada strain hardening, di mana strain hardening ini ada batas plastisnya, gitu. Nah, ini sifat-sifat mekaniknya. Jadi ada uji tarik, ya, bentuk pengujian tarik baja itu seperti ini, seperti apa ya, ada lekukan di tengahnya. Nah, nanti kita krep atau kita uji tarik. Mungkin teman-teman kalau di lab pernah melihat, ya, atau ini di video PNJ yang baru, ya, itu kan kita ada satu bagian di mana kita menyimpan bat apa namanya, pengujian tarik. Nah, itu fungsinya seperti ini, uji tarik. Ya, ini ukurannya seperti ini, spesifikasinya. Kalau seandainya uji tarik ini dilakukan, jadi nanti si plat atau si baja, nah, siku, misalnya kita pakai siku, sikunya itu harus disobek. Jadi hanya lembaran lempeng saja, satu lembar, nggak lagi bentuknya siku, gitu ya. Nah, nanti si siku itu jadi satu lempeng, dibentuk menyerupai bentuk seperti ini dengan ukuran yang ada di sini. Baru nanti dimasukkan ke alat uji tariknya, kita tarik, diberikan gaya ke atas, yang di bawah ini ditahan. Jadi dia tidak turun ke bawah tapi ditahan. Nah, pada saat ditahan ini otomatis kan dia menahan gaya yang ada ke atas. Tapi arah gayanya kita buat supaya mengasumsikan dia memiliki tegangan tarik, jadi diarahkan ke bawah. Padahal sebetulnya realnya ini tuh tidak ke bawah tapi hanya ditahan saja, gitu ya, atau diangkur. Saya kita katakan seperti itu. Nah, ini contoh sampel benda ujinya yang sudah diuji. Jadi kalau teman-teman lihat ada warna-warna putih di sini. Nah, warna-warna putih inilah konsentrasi dari tegangan tariknya tersebut, gitu ya. Ini batas kekuatan untuk benda uji tarik.
ya dengan tebal 3,5 sampai 7,5, spesifikasi dari lebarnya 12,5, panjangnya 50, panjang paralel 80 dan seterusnya. Ini ketentuan untuk dimensinya terhadap tebal si platnya tersebut gitu ya. Nah, ini jenis alatnya ya. Jadi si nanti uji ini dinaikkan, kemudian si uji tarik tersebut disimpan di antara dua krep yang ada di atas dan di bawah, baru nanti dioperasikan, diberi beban ke arah atas ya, ditarik ya. Kemudian nanti muncullah grafik dari mesin yang ada di sini. Gitu. Ini salah satu jenis grafik uji tariknya. Regangan-regangan hampir mirip seperti yang tadi, tapi kalau yang tadi kan hanya pendekatan, kalau ini real murni hasil pengujian. Dan pada saat diuji sampelnya minimal itu 3 sampel. Tidak boleh kurang, kalau lebih boleh lebih bagus lagi. Tapi kalau minimal kita harus membuat 3 sampel pengujian gitu ya. Ini kita gambar ulang bentuknya seperti ini. Nah ini spesifikasi berdasarkan mutu ada BJ34 berarti putusnya 340, lelehnya 210 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini dari modulus elastisitas, beton baja itu tetap modulus elastisitasnya 200.000. Kalau beton baru tergantung dari mutu kuat tekan betonnya. Ini kegagalan untuk baja ada 5: tekuk lokal, tekuk torsi lateral, shear block, leleh dengan fraktur. Seperti apa sih contoh-contohnya? Nah, contoh-contoh kegagalan tersebut itu ada videonya nggak ya saya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau misalkan tekuk lokal itu di sayapnya yang melengkung. Nah, tekuk lokal ini sayapnya atau badannya melengkung, gitu ya. Yang awalnya dia profil I normal seperti ini, misalkan profil I-nya, ya. Nah, pada saat diberikan beban itu profilnya nanti bisa jadi badannya yang melengkung seperti ininya tetap sayapnya gitu. Atau bisa jadi sayapnya yang melengkung, badannya yang tetap. Nah, ini disebut dengan tekuk lokal. Jadi terjadi entah di sayap saja atau di badan saja. Gitu. Sedangkan kalau tekuk torsilateral, ini si baja ini memiliki panjang ke arah sana. Ya, memiliki panjang ke arah sana. Nah, nanti dari bagian panjangnya si baja ini, dia melendut atau bentuknya nanti melengkung seperti ini. Gitu. Nah, ini disebut dengan tekuk torsi lateral. Jadi kegagalannya itu secara melengkung. Ya, kalau shear block ini untuk sambungan, leleh ini tadi kalau kena panas, kalau fraktur ini patah atau putus. Gitu. Oke, kemudian eh, ini perilaku baja di beberapa suhu ya. Tadi sudah dites juga kan untuk suhu sampai dengan berapa 3.000 derajat Celcius itu bisa melelehkan. Sebetulnya tidak harus sampai 3.000 pun kalau seandainya memang cukup signifikan dan terus-menerus itu bisa menjadi penurunan dari kapasitas atau kemampuan si baja tersebut gitu ya. Ini keruntuhan saya skip aja. Nah, ini. Jadi di sini ada typical hot roll section dan ada typical cold roll section. Apa sih bedanya hot roll section dengan cold roll section? Kalau hot roll section, jadi bentuk baja ini dibentuk pada saat posisi si baja tersebut cair. Makanya untuk menjadikan si baja tersebut cair harus dipanaskan. Gitu ya. Jadi si bajanya itu dicairkan atau dipanaskan baru dibentuk dengan menggunakan backcasting atau mal tertentu gitu. Nah, sedangkan kalau cold roll section ini baja ini dibentuk pada posisi dingin ya, pada posisi dingin yaitu si baja ini tidak perlu dilelehkan. Jadi langsung bisa ditekuk-tekuk
Ya, nah, secara logika, kalau dia harus dipanaskan, berarti ini cukup keras, sehingga untuk membentuknya harus dilelehkan. Tapi kalau yang dingin, nah ini cukup lebih lunak gitu ya. Makanya di sini istilahnya hot roll system itu atau hot roll section itu merupakan sistem baja yang proses pembentukannya dengan metode dingin, di mana contohnya itu adalah baja ringan. Baja ringan itu mudah untuk ditekuk-tekuk. Makanya salah satu contoh cold roll itu adalah baja ringan, sedangkan hot roll ini adalah profil siku yang seperti tadi teman-teman buat gitu atau gunakan di bengkel. Nah, ini sectionnya, ini tabel baja namanya. Ini yang profil teman-teman tadi pakai ya. Ada equal angle atau profil siku dengan ukuran sayap panjang kemarin tadi itu 40, lebar sisi satunya lagi 40 dengan tebal 4 mili gitu. Ini honeycomb atau balok dengan yang ada rongga-rongga di tengahnya. Ini teman-teman kalau lihat di gedung parkir itu beberapa baja kolomnya itu baloknya itu dibuat dari bentuk yang tengahnya itu berongga. Nah, tinggal jenis rongganya itu ada yang lingkaran, ada yang segi enam, beda-beda gitu ya. Tapi secara tampak ini profil I sebetulnya gitu. Nah, ini yang segi 6 atau segi 8 mungkin ada juga. Ini profil I yang kita gabungkan menjadi profil Habib ya atau King Cross, sorry. Profil King Cross, kalau yang ini Queen Cross ada 3 ya. Ini kita kombinasi juga. Ini T-beam atau profil T. Ini kanal atau UNP ya. Kemudian ini profil IWF yang standar biasa kita gunakan. Ya, kalau yang teman-teman tadi pakai kan siku kiri, siku kanan, terus bagian atas, siku kiri, siku kanan, bagian bawah disambung dengan menggunakan plat jadi profil I gitu. Nah, kalau yang istilah kalian tadi buat itu namanya profil I built-in. Jadi disusun. Jadi pembentukan profil tersebut secara tersusun gitu ya. Kemudian, nah ini aplikasinya, ini yang tadi saya sebutkan baja ringan untuk kuda-kuda. Ini untuk portal open frame. Ya, jadi struktur utamanya menggunakan baja baik di kolom maupun baloknya dan ini namanya disebutnya eh, ada yang menyebutnya ini tuh apa ya? Bracing gitu. Jadi berbentuk menyilang atau diagonal. Nah, bentuk bracingnya beda-beda. Yang ini menyerupai huruf A. Ada lagi menyerupai huruf V. Jadi dari atas ke tengah baru ke atas lagi. Ada yang langsung huruf X dari sisi join atas kanan ke kiri bawah dan begitu pula berseberangannya. Ya, jadi jenis bracing ini ada banyak. Nah, yang ada di sini profil A gitu bracingnya karena menunjukkan bentuk A. Ini gable frame. Kalau gable frame ini peruntukannya untuk pabrik ya. Jadi ada kolom secara berjauhan ini jaraknya hampir minimal kalau gable frame itu sekitar 30 meter minimal ya. Kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi harus direncanakan. Ini namanya tetap sama, ini kolom. Nah, kalau yang miring ini bukan balok, tapi rafter. Cuman sifatnya sama seperti balok ya. Nah, satu sistem kesatuan portal yang bentuknya seperti ini disebut dengan gable frame, bukan lagi kuda-kuda ya, walaupun di sini seperti segitiga, tapi ini disebut dengan gable frame. Ya, peruntukannya untuk gudang, untuk pabrik, untuk hanggar, itu pakai gable frame, karena dia membutuhkan luasan yang cukup besar. Ini jembatan seperti biasa, mulai dari truss bridge atau jembatan rangka, kemudian arch bridge, jembatan lengkung. Ini girder dari baja. Ini suspension atau yang tadi saya sempat infokan beberapa teman-teman yang tes itu ya, ada tendon di dalamnya. Ya, disebut dengan suspension bridge. Ini ada di Suramadu. Kalau teman-teman, contohnya ya kalau gambar ini bukan Suramadu ini di negara lain. Tapi kalau di Indonesia itu punya dia, kita punya itu adanya di Suramadu atau Surabaya, Madura gitu. Ini beberapa konstruksi baja lainnya. Ada kilang minyak, ada DPT atau dinding penahan tanah. Ini juga sama DPT atau turap.
Nah, yang ini untuk torrent atau tower gitu ya. Ini aplikasi terbaru dari Baja yaitu Space Frame. Space Frame ini fungsinya untuk atap ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah main ke Bandara Terminal 3, itu di atasnya konstruksi bagian atapnya itu menggunakan Space Frame gitu. Itu ya jenis-jenisnya kalau yang tadi siku ya sebetulnya itu jenis bentuk sederhana, tapi setidaknya teman-teman mengenal oh baja itu banyak. Salah satunya yang teman-teman aplikasikan di kampus itu baja siku. Nah, ternyata baja siku juga bisa dimodifikasi menjadi profil IWF untuk peruntukannya sebagai balok gitu. Ya, kalau yang menjadi kotak gitu kan atau profil rectangular seperti bentuk persegi itu untuk hollow kayak gitu. Jadi kalau di gazebo tempat masuk bengkel itu kan ada gazebo tuh. Nah, itu baloknya profil I tapi kolomnya itu menggunakan profil rectangular atau menjadi kotak gitu ya. Nah, kemudian itu materi pertama. Materi pertama ada pertanyaan kira-kira? Mungkin cukup, Pak. Gue tidak ada. Oke. Saya lanjut ke sambungan ya. Kalau sambungan itu sebetulnya eh, kenapa di sini saya ambil tadi materi bajanya, kemudian nanti ada materi sambungan karena basicnya yang kita terapkan di bengkel baja itu adalah material baja itu sendiri dengan sistem sambungan. Nah, pada baja itu ada dua jenis sambungan, yaitu sambungan baut dengan sambungan las, gitu ya. Kalau sambungan baut itu mengedepankan tahanan tarik dari si bautnya itu sendiri. Tapi kalau sambungan las itu memanfaatkan bidang lekat dari si lasnya itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalkan bidang lekatnya sedikit, ya otomatis kekuatan sambungannya juga tidak terlalu signifikan, gitu. Nah, tadi pas pulang kan saya bilang pada saat kelas, untuk starting awal kita tidak perlu mengelas secara keseluruhan permukaannya. Tapi kita punya alasan kenapa kita tidak melakukan langsung mengelas secara keseluruhan. Supaya kalau nanti ada pergeseran, itu mudah untuk dibongkarnya, gitu. Jadi las titik saja. Tapi kalau sudah betul-betul yakin itu lurus, baru nanti dilas secara keseluruhan gitu. Jadi tetap dilasnya itu secara keseluruhan, hanya step awal atau yang pertama itu kita cukup untuk mengikat sementara dengan menggunakan las titik saja gitu ya. Nah, untuk sambungan las maupun sambungan baut itu sebetulnya ada perhitungannya gitu. Tapi di sini saya nggak bahas karena kalau masuk ke konsep perhitungan ini standarnya bukan lagi D3 tapi D4 ya. Tapi saya hanya mengenalkan sambungan baut di sini secara umumnya saja gitu. Nah, ini tadi saya sebutkan ada dua sambungan baut dengan sambungan las ya. Di sini jenis-jenis titik sambungnya atau join di gambar yang kiri ini sambungan baut ya eh, dari balok ke kolom. Kemudian ini juga sama, ada balok, kolom, dan ada diagonal bracing di sini ya. Kalau yang ini eh, pure murni dari bracingnya saja dengan balok. Yang ini balok ke kolom sama, tapi ini jauh lebih sederhana. Tapi di sini tidak menggunakan baut. Nah, yang dua ini menggunakan baut, yang dua ini lebih banyak menggunakan las dibandingkan dengan baut. Bahkan yang keempat ini tidak menggunakan baut sama sekali. Jadi pure murni semuanya di las gitu ya. Kemudian, nah ini kalau kita bandingkan antara dua jenis sambungan yang ada di sini, untuk baut itu jauh lebih kokoh terlihatnya ya. Tapi dia jauh lebih rumit karena terlalu banyak sambungan baut. Jadi kelihatannya nggak bagus gitu ya, kotor jadinya gitu. Tapi kalau las dia cenderung lebih smooth dan lebih rapih gitu. Tapi balik lagi, yang harus dikedepankan kalau di las ini yaitu media dari sambungan lasnya tersebut gitu ya. Nah, ini metodenya ya. Jadi kalau las yang teman-teman sudah terapkan, yang di sebelah kiri ini metode pengelasan.
ya. Kemudian penyambungan dengan menggunakan las. Nah, safety-nya betul-betul diperhatikan ya. Ada helmnya atau tadi disebut apa namanya? Google, Googles ya. Kemudian dia menggunakan sarung tangan juga, menggunakan apron juga gitu. Nah, untuk yang baut juga sama ya, dia menggunakan helm, menggunakan sarung tangan ini untuk memasang bautnya tersebut. Nah, ini nyangkut nih di sini sebetulnya ada eh, body harness karena dia di ketinggian gitu. Ini kombinasi antara baut dengan las. Kenapa disebut kombinasi? Karena di beberapa titik dia dilas di sini, ya. Nah, joinnya ini yang dilas. Sedangkan untuk elemen utamanya, ya, baloknya ini di baut, gitu. Jadi kalau dipisah, ini baut apa sorry, eh, balok ya kepisah sendiri. Sedangkan joinnya ini ya udah bercabang sendiri nih di sini. Karena di sini dilas, di sini dilas, yang bagian sini juga las, ini las, gitu ya. Jadi nanti tangannya banyak, baru digabungkan dengan si baloknya tersebut, gitu. Nah, ini jenis beban yang dipikul untuk sambungan baut, yaitu geser, tarik, kombinasi geser tarik dengan momen. Ini sambungan geser, karena gayanya ke sini, ke bawah dengan ke atas, jadi digeser. Kemudian yang ini sambungan tarik, ya, jadi ini tertarik antara dua sistem ini momen. Jadi pada saat diberikan beban, dia karena ada eksentrisitas, ya, atau ada jarak, sehingga dia terjadi momen di sini. Itu ini kolomnya, ini baloknya diberikan beban dia berputar jadinya. Nah, sambungan ini yang menjadi momen si apa namanya si sistem sambungannya tersebut. Ini kombinasi antara geser dengan tarik. Nah, ini sistem sambungan yang mungkin teman-teman sudah buat ya. Jadi ada dua elemen material plat disambung dengan baut ya, dengan satu plat lainnya di tengah gitu. Ini disebut dengan bidang geser nih, yang nempel langsung antara dua plat ini disebut bidang geser. Kalau dia bentuknya seperti ini, ada tiga material, ini ada dua bidang gesernya. Di bagian sini satu, dan di bagian bawahnya satu. Sedangkan kalau yang bentuknya di sini, dia hanya ada satu bidang geser, karena dia terdiri dari dua elemen plat saja, gitu ya. Kalau ini tarik, ini di las nih. Jadi ini lambang las. Jadi dia tidak dibaut, gitu ya. Ini sistem las, ada beban di sini, jadi ada jarak antara titik berat si sistem sambungannya dengan si bebannya. Ini eksentris disebutnya, sambungan eksentris atau terjadi momen. Nanti ini berputar gitu. Yang ini naik ke atas, yang ini ke bawah, dan bentuknya melingkar searah putaran jarum jam gitu. Nah, ini prinsip sederhana. Jadi nanti kalau kita menghitung ya untuk sambungan itu, masing-masing sambungan ini memiliki atau memikul beban yang seragam. Kalau misalkan kita punya 45 kilonewton. Nah, 45 tersebut dibagi 6. Jadi satu baut ini menahan 45 per 6 kilonewton gitu. Jadi kurang lebih sekitar mungkin 45 dibagi 6 sekitar 7 kali 6 42 ya, 7 kilonewtonan gitu, 7, sekian lah kayak gitu. Nah, ini yang eksentris untuk garis besarnya, dia berputar jadinya ya, ada eksentrisitas di sini terhadap si baut-bautnya ini. Jadi ini titik beratnya, ini bautnya ada 6. Nah, masing-masing ini memiliki tahanannya sendiri-sendiri. Tapi sistemnya karena dia ada eksentrisitas, otomatis ini nanti berputar searah jarum jam gitu. Ini kegagalannya. Nah, ini masuk perhitungan kayak nggak perlu saya bahas ya, perhitungan. Nah, ini ada sambungan baut, ada ulir dengan tidak ada ulir. Jadi di sini kan bidang geser nih, satu, dua. Bidang geser ini dilalui oleh ulir. Ulirnya ada di antara bidang geser. Sedangkan kalau ini
Ini ulirnya di bawah, bidang gesernya di atas. Ini tidak ada ulir di sambungannya tersebut. Mana yang lebih aman? Yang lebih aman adalah yang bagian kedua, tidak ada ulir. Sedangkan kalau yang ada ulir ini jauh lebih riskan. Kenapa lebih riskan? Karena penampangnya di sini berkurang luasannya, gitu ya. Kalau yang di sini tetap, jadi masih kuat, gitu. Nah, ini tadi saya sebutkan untuk dua bidang geser, dia bentuknya penggambaran seperti ini jadi kebagi dua. Sedangkan kalau tiga bidang geser, dia kebagi menjadi tiga. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Nah, itu dua, tiga. Ini rumus perhitungannya saya skip aja karena kalian nggak perlu menghitung. Nah, ini yang sobek. Jadi pada saat ditarik, si platnya sobek. Nah, di sini nanti lebar, apa namanya, lebar dari lubang bautnya ini menjadi lebih panjang atau elips gitu. Nah, itulah kira-kira materinya untuk yang sekarang. Ada pertanyaan nggak? 1 jam nggak sampai. Jadi ini mengenal yang memang teman-teman perlu ketahui dari struktur baja, gitu ya. Nah, dari struktur baja ini nanti teman-teman mudah-mudahan sih nanti ada teorinya ya. Jadi kalau seandainya ada teorinya, teman-teman udah bisa mengklasifikasikan apa bedanya baja sama baut sama besi, kemudian kekuatan-kekuatannya, ya. Di situ nanti bisa menjelaskan ada tahanan tarik tapi tidak kuat terhadap tekan. Kemudian ada sambungan baut, sambungan las, ada profil yang tadi hot roll section, ada cold roll section, gitu ya. Nah, ini ada tabel-tabel profilnya. Nah, ini teman-teman harus sudah bisa mengenal, gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan supaya kita nggak terlalu larut. Gimana? Sudah cukup untuk menina bobokan? Cukup, Pak. Cukup Cukup, ya. Pak. Ya udah, oke. Cukup, Ya, Pak. saya tahu teman-teman capek sama ya, kita semua capek. Bahkan kalau saya nih belum pulang. Saya baru kelar tadi lihat yang KJI. Nah, jadi saya belum sampai rumah sekarang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat materinya, walaupun nggak banyak. Nanti PPT ini akan saya berikan ke teman-teman ya untuk bahan baca-bacaan. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, ibaratnya jadi gambaran lah. Oh, struktur baja itu seperti ini. Kalau mau lebih detail lagi, nah tadi saya sempat tuh ada yang apa namanya, tes tadi ya sama saya, kita bicara masalah studek, ya kan? Kita bicara masalah studek yang mungkin nanti ke depannya teman-teman pasti akan studek, gitu ya. Nah, saran saya karena teman-teman dari KS, baik di KS2 maupun KS3, ya kalian kan nanti studeknya kan akan barengan. Kalian pilih dua lokasi. Lokasi yang pertama itu lokasi pabrik, ya, atau tempat pembuatan material konstruksi. Nah, terserah teman-teman mau dari beton precast atau beton pracetak atau mau baja, silakan. Tapi 2 tahun terakhir itu biasanya pakainya baja, gitu ya, karena unik, gitu. Kenapa tadi saya rekomendasikan baja? Tadi ada yang nanya, Pak, itu alat CNC, ya, itu gimana cara pakainya? Gitu. Nah, kalau misalkan mau betul-betul real teman-teman lihat bagaimana cara memakai CNC itu, karena di lab kita atau di bengkel kita masih ada trouble alatnya. Nah, di eh, saat teman-teman studek itu silahkan gali sebanyak-banyaknya, gitu ya, masalah si baja tersebut, gitu. Karena baja itu material yang menurut saya unik. Uniknya dari kekuatan, dari sifatnya, sama dari bentuk-bentuknya juga unik. Gitu. Ya, mungkin itu materinya. Jadi eh, apa namanya? Nanti kalau Pak Agung nanya udah disampaikan materinya atau belum? Materi baja sudah oleh Pak Hendrian gitu ya. eh Materi secara PPT-nya juga nanti ini saya kasih ya PDF-nya ke teman-teman, silakan dibaca. Dan nanti berarti besok kita langsung lanjut ke tes, ya, post tesnya atau tes lisannya. Sama seperti tadi, 4 orang, 4 orang, dua dari KS2, dua dari KS3.
tanpa